Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera baik kita semua. Terima kasih kepada MC yang telah memperkenalkan saya. Nama saya Alifia Yasmin selaku moderator pada acara latihan kepemimpinan 1 2022. Hadirin dan para peserta latihan kepemimpinan 1 2022, sebelum masuk penyampaian materi ketiga yaitu 10 Stars of Pharmacy oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, kepada yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Novianti SSI MSI selaku dosen Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri. Ibu Dr. Novianti SSI MSI Apoteker sejak tahun 2003 sampai sekarang bekerja sebagai dosen Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Kemudian jabatan struktural sejak tahun 2020 sampai sekarang sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Pancasila. Kemudian untuk riwayat pendidikan Ibu Novi menempuh gelar sarjana farmasi di Universitas Pancasila pada tahun 1999 sampai gelar doktor di Universitas Indonesia pada tahun 2018. Kemudian pengalaman riset Ibu Novi pada tahun 2019 sampai 2021 dengan judul pengembangan ekstrak timpang temulawak berbasis hidrofilisasi etil selulosa sebagai nanomaterial untuk modifikasi pelepasan zat aktif herbal. Dan masih banyak lagi tentunya pengalaman riset dari Bu Novi. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan ke publikasi dan seminar ilmiah. Publikasi pada tahun 2020, The Invention of Candidate Compost from Strychnine Bush, Pineapple and Ginger as the main protease receptor inhibitor of COVID-19 virus, Journal of Experimental Biology and Agricultural Science. Saya lanjutkan ke pengalaman organisasi Bu Novi pada tahun 2020 sampai 2024 sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Pancasila dan pada tahun 2018 sampai 2022 sebagai Bendahara Umum Pengurus Daerah Ikatan Apoteker. Kemudian prestasi dan penghargaan Bu Novi pada tahun 2020 sampai 2021 sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Pancasila dan pada tahun 2020 sebagai poster presentation terbaik pada Seminar Nasional PES 2020. Dan tentunya masih banyak lagi prestasi dari Bu Novi yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Langsung saja kita sambut pembicara kita. Selamat pagi Bu Novi, apa kabar Bu? Ya, selamat pagi Mbak Alifia Yasmia ya, dipanggilnya Mbak Alifia? Ya, Alifia saja. Ya, baik Alifia ya. Jadi sekalian, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mendengarkan materi 10 Stars of Pharmacy yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Apoteker Novianti, SSI MSI. Pada Ibu Novi, dipersilahkan. Terima kasih ya Mbak Alifia Yasmin dan juga tim panitia semua ya yang telah memberi kesempatan menginvite saya untuk memberikan sharing ya. Ini sekedar sharing saja gitu ya terhadap apa yang biasanya kita nanti lakukan sebagai farmasis gitu ya untuk to be a good leader tentunya ya. Mohon izin Mbak Alifia, saya share screen ya. Baik Bu, silakan. Sudah terlihat? Sudah terlihat Bu. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, karena kebetulan hostnya kali ini kita dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dan secara umum kita tentu dasar negara Pancasila, kita salam Pancasila dulu ya. Jadi merdeka gitu ya. Kalau salam Pancasila, merdeka ya. Karena ini timing waktu yang udah lapar, agak kerucuk-kerucuk gitu ya. Atau yang udah mulai makan juga udah mulai ngantuk ya seperti itu. Jadi saya harap para generasi farmasi milenial ini semua adalah calon pemimpin bangsa ya. Saya tadi masuk menyimak sedikit ya apa yang kalian bahas gitu, sangat luar biasa ya kalian sudah memulai gitu di dalam berorganisasi, kemudian juga inisiasi dalam leadership ya. Tentunya ini menjadi salah satu yang diharapkan ya bagi nanti calon pemimpin bangsa khususnya di bidang farmasi. Oke, saya langsung
terhadap materi yang diberikan kepada saya ya untuk di sesi latihan kepemimpinan 1 ini dari Isma Farsi. Sangat menarik sekali ya, judul utamanya Develop Your Own Best Leadership Style to be the Greatest Pharmacist Future Leaders ya, di mana saya mendapat ditugaskan nih oleh panitia untuk menjelaskan tentang 10-star pharmacist gitu ya. Namun sebelum lebih jauh tentang 10-star pharmacist, tentu kita harus pahami dulu sebetulnya kesehatan itu apa sih gitu ya. Nah, di sini yang dikatakan sehat itu bukan hanya kita baik secara fisik, mental, dan sosial ya dalam kehidupan sosial, namun juga tidak terbatas terhadap tidak adanya penyakit atau kelemahan ya. Jadi semuanya harus ada. Ibaratnya kalau dulu mungkin sering disebut kesehatan jiwa dan raga seperti itu ya. Jadi sejak tahun 46 WHO sudah mengklirkan masalah yang disebut sehat. Nah, untuk itu di dalam menuju sehat tersebut yang disebut industri yang sehat ya. Jadi kesehatan itu menjadi sebuah value yang menarik gitu ya, menjadi industri yang menarik gitu, di mana pasar kesehatan di Indonesia sendiri ini tahun 2012 itu sudah mencapai 307,4 triliun. Tentunya pada saat ini itu akan menjadi lebih besar lagi, dari mulai layanan kesehatan, kemudian farmasi, maksudnya di sini obatnya, dan juga alat kesehatannya. Ya, jadi artinya yang namanya kesehatan ini menjadi sesuatu yang potensial ya untuk sama-sama kita kembangkan terus tentunya, karena menjadi target hidup hampir semua manusia tentunya ya. Nah, kemudian bagaimana peran kita farmasis di sini? Di mana obat tadi sebagai komoditi yang memiliki nilai tinggi, nilai jual dari sisi ekonominya tinggi ya, kebutuhannya juga demand-nya tinggi. Nah, tentunya peran farmasis bisa banyak sekali. Mungkin nanti kalian bisa menjadi leader di rumah sakit, kemudian juga menjadi leader farmasi di PBF ya, bisa menjadi leader farmasi mungkin di industri atau juga di laboratorium riset atau laboratorium pengujian mutu. Nah, bagaimana kalau kita nanti ingin menjadi leader di setiap institusi yang ingin kita capai? Tentunya kalian harus punya target ya. Rata-rata kalau ini sekarang di semester berapa, Mbak Alivia? Peserta? Ada yang semester 2, ada yang semester 4, mungkin ada juga yang semester 6. Oh, jadi variatif ya. Nah, sudah sedikit telat sih ya. Harusnya dari semester 1 pun kalian harus sudah punya target mau di bidang apa nanti, konsen terhadap ilmu kefarmasiannya, karena kita banyak sekali luas dan tidak mungkin kita harus menguasai secara lengkap semua, namun secara dasar itu kita harus kuasai ya. Yang maksudnya secara detailnya itu biasanya adalah kepeminatan nanti ya, baik nanti diperkuat dengan mata kuliah pilihannya atau skripsinya seperti itu. Nah, tujuannya apa? Nanti kalau kita masuk ke dalam institusi yang kita tuju, kita itu sudah tahu core value-nya seperti itu ya. Karena di dalam suatu institusi itu harus memiliki budaya yang menjadi core value dari pengembangan institusi itu sendiri. Jadi kalau dia tidak tahu core value-nya, budaya kerjanya, ini institusi itu tidak akan maju gitu. Seperti itu. Nah, di sini contohnya ada 2 yang berbeda nih institusi. Satu institusi selalu berpakaian rapi. Ya, yang satu lagi pakaiannya santai kan ya. Kalau yang di sebelah kanan santai gitu ya. Yang ini yang sebelah kiri pakaiannya rapi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari 2 ya industri besar di bidang IT. Yang di sebelah kiri adalah pekerja dari IBM, selalu berpakaian style jazz rapi ya. Sementara yang di sebelah kanan itu adalah dari pekerja Apple. Ya, dari almarhum Steve Jobs ya sebagai pendiri Apple memang sudah membudayakan
di dalam budaya kerjanya untuk tampil lebih ya santai gitu ya, dengan jeans, t-shirt. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali Apple mengeluarkan produk baru, Ibu yakin kamu merengek-rengek sama orang tua kalian minta dibeliin ya, yang terbaru walaupun harganya ya fantastis juga gitu ya dibandingkan merek yang lain untuk device. Nah, jadi di sini terlihat budaya kerja itu ya. Artinya apa? Ya boleh-boleh saja kita membuat suatu budaya kerja yang mungkin tadi stylenya itu resmi, ada yang santai ya. Kemudian kalau di tempat lain gimana? American Express misalnya, ini kita secara makro dulu ya. Jadi semuanya itu punya budaya kerja. Dari mulai customer commitment sampai teamwork ya. Nah ini Toyota ya, respect for and development of employees. Kemudian ada teamwork juga rata-rata selalu ada ya, teamwork learning. Nah ini untuk DuPont ya. Ya, di sini udah ada safety juga nih dia ya, yang ditonjolkan. Nah, ini Abbott ya. Abbott itu kan salah satu perusahaan farmasi. Dia harus selalu menjadi pionir tentunya di produk-produknya. Ini kaitannya juga ya. Kemudian punya kepedulian tinggi, punya target capaian gitu dan keberlanjutan ya. Nah, kalau ini Sri Internasional ya. Jadi juga memiliki budaya kerja ya. Sekarang kalau universitas punya nggak budaya kerja? Punya ya. Nah, biasanya tercermin di dalam visinya juga. Kalau misalnya Pancasila menjadi universitas unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian kita memiliki budaya kerja yang sudah disosialisasikan ya secara berkelanjutan, ikhlas, yaitu integritas, kemudian juga komitmen, handal, loyal, ya, antusias. Kemudian ada budaya soliditas juga di sini. Selain itu kita juga memiliki budaya apik, yaitu adaptif, produktif, kemudian inovatif, dan kontributif. Ya mungkin dari universitas lain saya lihat kan ini variatif sekali ya. Nah, hampir semua perwakilan dari Fakultas Farmasi yang ada di Indonesia itu ada di dalam Zoom meeting ini. Itu pasti memiliki budaya masing-masing. Kalau yang belum tahu harus tahu gitu ya. Karena salah satu untuk mensukseskan dari institusinya kita harus ikut masuk ke dalam pola budaya kerja institusi tersebut. Nah, kalau farmasi sendiri nih, bagaimana budaya kerjanya secara umum? Ayo, ada yang bisa memberikan masukan nggak? Silakan. Jadi kita interaktif aja ya. Kira-kira siapa? Raise hand, boleh? Halo? Ya. Ada yang memberikan input? Kira-kira kalau seorang farmasis budaya kerjanya gimana? Oke, masih belum ini ya, belum on kayaknya ya. Jadi kita langsung lanjut aja karena mengingat waktu juga. Jadi sebetulnya budaya kerja kalau orang masih melihat farmasis saat ini memang itu masih kurang baik gitu ya brandingnya. Kenapa? Jadi ada fenomena apoteker menjadi ghost gitu ya. Wah, kok serem banget Bu gitu ya. Betul sekali di sini menjadi serem kenapa ya begitu? Karena ada namanya tapi tidak ada apotekernya. Ya, sering nggak ketemu seperti itu? Kalian masih mengakui nggak adanya hal tersebut? Tentunya kalian masih melihat ya kalau ke apotik nggak ada apotekernya seperti itu. Nah, Ibu harapkan kalau kalian nanti menjadi leader-leader di apotik, karena kita kalau di apotik itu menjadi leader pastinya, karena menjadi penanggung jawab apotiknya ya, harus datang gitu ya, dan harus praktek. Dan jangan takut menggunakan pelang nama, menggunakan name tag apoteker ya.
di dalam penggunaan jas apotekernya juga. Nah, ini agar nge-branding juga ya untuk kita. Dan tentunya farmasis diharapkan memiliki budaya kerja yang sudah disampaikan oleh WHO, yaitu 7-star pharmacist awalnya. Ya. Nah, kemudian dari 7-star pharmacist ini yang dari mulai caregiver, ya, kemudian decision maker, communicator, kemudian manager, lifelong learner, teacher, dan leader. Ini kemudian berkembang, ya, awalnya 7 poin dan dicetuskan ini di tahun 2014, ya, dan juga diterbitkan di dalam Journal of Young Pharmacists volume 6 di 2014 ini, kemudian berkembang di 2015 menjadi 9-star pharmacist. Ya, jadi di sini ada tambahan sebagai peneliti dan entrepreneur. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi 10-star pharmacist ya. Nah, di sini satunya lagi apa? Sebagai agent of positive change. Jadi ke arah perubahan yang positif ya. Tidak kita sebut agent of change saja. Karena agent of change bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif. Nah, di sini diharapkan adanya team player ya di dalam agent of positive change tersebut, perpaduan antara knowledge, skill, dan attitude. Nah, jadi akhirnya ada 10 ya, ada 10 budaya kerja sebagai kita apoteker ya untuk bisa kita terapkan di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian nantinya ya, atau mulai dari sekarang, karena yang dikatakan budaya itu tidak akan menjadi suatu hal yang meresap ya kalau kita tidak terus-menerus melakukannya. Nah, bagaimana yang disebut agent of positive change ini? Apabila kita sudah melakukan ke-9 ini dengan paripurna, maka kita automatically menjadi agent of positive change seperti itu. Oke, sekarang kenalan nih satu-satu ya. Caregiver di dalam pelayanan. Misalnya ya, pelayanan itu kita selalu memberikan pelayanan, tapi bukan berarti ini hanya di farmasi komunitas saja ya yang dikatakan pelayanan. Pelayanan itu juga bisa di komunitas industri ya, kita juga memberikan pelayanan di komunitas riset and development, itu juga kita memberikan pelayanan ya. Dan tentunya juga di farmasi komunitas ya, memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien dan masyarakat luas dengan interaksi langsung. Nah, saat ini mungkin berkembang juga interaksi yang secara digital. Nah, di sini juga memberikan informasi analitik, teknik, jadi masuk juga ke industri ya. Nah, ini suatu semangat ya caregiver ini yang harus dimiliki oleh seorang apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Karena kalau sudah caregiver, kita akan memiliki empati tinggi. Jadi kalau pasien datang itu tidak hanya diberikan obatnya, tetapi juga ditanya gitu latar belakangnya, terutama yang swamedikasi ya. Karena belum tentu sesuai yang diminta pasien dengan kebutuhan dari keluhannya. Nah, ini salah satu kasus ya. Nah, kalau caregiver-nya kurang, terjadi jadinya kasus yang tidak etis gitu ya. Misalnya memberi vitamin yang sudah kadaluarsa ya di puskesmas kepada ibu hamil. Nah, jangan sampai ini terjadi ya. Kalian yang sebagai calon-calon pemimpin ini harus bisa meminimalisir semua masalah-masalah kasus baik tentang obat ya ataupun kosmetik yang menjadi ranah dari kita bidang farmasi. Nah, kemudian decision maker, penentu keputusan. Ya, tadi Ibu juga sudah lihat, kalian sudah bisa belajar bagaimana menentukan keputusan-keputusan. Nah, yang penting kapan kita menentukan go atau stop, yaitu dari nanti hasil outputnya itu akan baik
Ya, lebih banyak dampak positifnya atau lebih ke dampak negatifnya. Jadi kita harus mampu membuat keputusan dengan mempertimbangkan jangka panjang, tidak hanya jangka saat itu saja, seperti itu ya. Nah, coba ada yang tahu nggak? Boleh ya bersuara dan juga melambaikan tangannya ya, raise hand. Implementasi di bidang industri, bagaimana menjadi seorang decision maker? Silakan. Apakah ada yang mau bercerita? Ya, Hana Afifah bisa di-unmute dulu. Iya, Ibu. Ya, bagaimana menurut Hana kalau decision maker di bidang industri, Mbak Hana? Kalau menurut saya, di bidang industri ini kefarmasian itu bisa diperlukan misalnya dalam industri kecantikan gitu. Kan kalau misalnya dalam industri kecantikan itu, dalam barang-barang mereka itu kan ada yang penyesuaian dosis juga seperti yang sudah ada di penjelasan materinya, bisa menjadi keputusan untuk penyesuaian dosis setiap produknya atau misalnya apa gitu. Jadi di sini seorang apoteker atau seorang farmasis itu juga bisa menetapkan isi apa saja yang ada dalam produknya dengan dosis-dosis yang sudah ditentukan dan sudah diperhitungkan gitu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Hana ya. Kita beri applause dulu ya. Jadi salah satu yang sudah Hana lakukan, Hana sudah menjadi decision maker loh hari ini. Kenapa Ibu katakan gitu? Karena dia sudah berani mengambil keputusan untuk mencoba menjawab. Ya, itu termasuk pelajaran proses menjadi decision maker yang baik gitu. Ya, jadi kalian nggak usah takut kalau di dalam suatu forum diminta pendapat atau apa, urusan salah benar itu masih bisa dibicarakan kemudian gitu ya, tapi berani dulu ya membuat keputusan. Nah, jadi betul tadi Hana sampaikan ya, bahkan itu bukannya dapat, itu harus Hana ya. Kita sebagai farmasis wajib harus kudu musti lah ya untuk bisa menentukan dosis yang aman. Jadi kita ada background-nya apa kita akan menentukan dosis itu untuk keamanan pastinya. Selain keamanan tentunya adalah efikasi khasiatnya gitu ya, seperti itu. Jadi untuk hal itu tentu itu sering dilakukan keputusan-keputusan di industri, bahkan sampai menentukan ini produk apa yang mau kita launching ya tahun ini. Nah, itu merupakan decision maker juga. Karena kalau sampai milih produknya salah, berarti nanti bisa rugi ya industrinya. Kalau di pemerintahan, nah ini kalau di pemerintahan tentunya pada masa pandemi ini kita melihat sekali bukti nyata bagaimana keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah terutama di bagian Kemenkes gitu ya dalam tata kelola COVID misal ya. Nah, jadi kita ada kalanya memutuskan itu dalam tempo sesingkat-singkatnya, ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting tadi harus dipikirkan tetap jangka panjangnya. Nah, untuk itulah kita juga harus bisa sebagai komunikator atau penghubung ya. Nah, karena apa? Kita selain berhubungan dengan pasien kalau di FKK, mungkin kita berhubungan dengan dunia industri ya, berarti kan terhadap profesional yang lain ya itu kita berhubungan dengan konsumen kita ya. Namun kita juga berinteraksi dengan rekan tenaga kesehatan lain atau dengan birokrasi ya dengan pemerintahan. Jadi komunikasi yang baik ini harus bisa berkomunikasi secara verbal, non verbal, mendengar dan kemampuan juga menulis gitu ya. Jadi tidak hanya kita bicara, tapi kita juga mendengarkan seperti tadi sama-sama kita sudah melakukan komunikator di mana kita mendengarkan teman kita Mbak Hana yang memberikan pendapatnya ya seperti itu. Nah, ini kemampuan menulis ini wajib juga ya dikuasai di dalam komunikasi. Nah, kemudian manajer. Kalau manajer ini mengelola ya. Jadi kita seorang farmasis gitu atau nantinya kalau kalian ambil studi lanjut apoteker menjadi apoteker, itu tentu target pengelolaannya harus 2 kata kunci ya selain efektif apa? Ada yang tahu selain efektif?
Di sini udah muncul nih efektifnya. Selain efektif, apa yang harus dipikirkan di dalam pengelolaan apapun juga? Ayo, ada yang tahu? Efisien, Bu. Betul sekali ya, efisien. Jadi selalu dua kata itu ikut ya. Kalau kita mau memutuskan pengelolaan apapun gitu ya, efektif nggak? Terus efisien nggak? Jadi efektif itu tercapai tujuan yang ingin kita harapkan gitu ya. Efisien tentu dalam mencapai itu dibutuhkan tenaga, waktu, biaya, ya, dan lain-lain yang terkait ya, tools-nya gitu, yang minimalis seperti itu. Nah, di sini kalau sebagai manajer, penanggung jawab apoteker, kita sebagai manajer juga, walaupun juga nanti ada leadernya juga ya, seperti itu. Nah, nanti ada juga lifelong learner, jadi selalu belajar seperti hari ini ya, kita saling sharing. Ketika saling sharing, yang belajar itu bukan hanya pendengar, tapi seperti Ibu ya, yang saat ini bertugas memberikan materi, itu juga menjadi proses pembelajaran ya. Jadi kita terus belajar ya, tidak peduli nanti sampai usia kapanpun gitu ya. Harus selalu meningkatkan pengetahuan. Kenapa? Karena ilmu itu selalu berkembang. Gitu kan ya, apalagi dengan kasus pandemi saat ini. Banyak sekali hal yang harus kita improve ya. Kalau tetangganya nanya, kalian orang farmasi taunya tentang obat, pasti di pikiran mereka kalian jago. Terus nanya, vaksin itu wajib nggak sih? Jawaban kalian apa? Harus nggak vaksin? Harus, Bu. Wajib, Bu. Wajib ya? Wajib. Masih bingung ya? Masih bingung jawabnya ya? Nah, karena ini kejadian luar biasa, jadi keamanan dari vaksin itu ya, kalau efektivitasnya sudah diketahui, tapi dari sisi keamanannya memang belum lengkap kita tahunya, terutama untuk orang-orang yang memiliki komorbid ya tertentu. Itu sudah mulai diketahui sedikit-sedikit kan saat ini, sehingga yang punya komorbid dengan ketentuan seperti ini udah bisa gitu, misalnya darah tinggi ya yang terkontrol, diabetes terkontrol, itu sudah bisa vaksin. Sehingga kalian bisa menjelaskan secara komprehensif. Tapi kalau kalian nggak update bagaimana gitu ya. Ya, jadi harus belajar update sampai saat ini itu jangan sampai kalian kalau ditanya itu kurang pas gitu di dalam menjawabnya. Ya, sekarang mudah sekali mencari data ya dengan era digital seperti ini. Nah, teacher ya sebagai pendidik gitu ya. Jadi kalau mendidik yang paling gampang apa kalau jadi teacher itu pendidik? Memberi contoh gitu ya. Memberi contoh yang baik ya. Karena yang dikatakan teacher itu kita harus mengajarkan kepada anggota kita, karena kita kan sebagai leader harus sebagai teacher. Ya, cara memandang yang benar tentang realita. Kemudian kita juga sebagai pelatih, pembimbing, fasilitator, dan mengangkat mental model anggota. Makanya ketika Pak Jokowi menjadi presiden, apa yang ingin dia rubah? Mental model, ya. Mental model bangsa Indonesia nih harus diperbaiki, menjadi lebih pede, lebih apa, sehingga akhirnya berhasil. Kita bisa menjadi ketua G20, ya, menjadi tuan rumah G20, dan setiap beliau berbicara di internasional itu aplausnya luar biasa, ya. Itu sudah merupakan perubahan mental model juga, ya. Kemudian mampu mempengaruhi anggota dalam melihat realita dari event suatu kejadian, kemudian pola tingkah laku dan struktur sistemiknya. Ya, ini harus mampu dilakukan yang leader juga berperan sebagai teacher, ya. Nah, kalau kita juga mengedukasi kepada pasien, tentu itu juga menjadi teacher juga di dalam pelaksanaannya ya. Atau di dunia industri saling sharing juga ya, memberikan pelatihan seperti itu. Bahkan ini ketika pimpinan dari Kemenkes datang ke suatu industri dijelaskan gitu ya oleh farmasisnya. Bagaimana tahapan itu harus bisa memberikan edukasi. Nah, leader. Tadi sudah ada manajer. Kemudian ini leader. Apa sih bedanya? Gitu ya. Bahwa kita harus menjadi leader. Nah, di sini kita kenalan dulu nih bahwa leader itu bisa macam-macam loh ya.
Tergantung dia lebih dominan mana ya. Kan kadang-kadang kita hanya otak kiri, otak kanan. Ternyata banyak otaknya ya, tidak hanya kiri kanan, tapi ada bagian atas, bawah gitu ya. Seperti ini dibagi 4 bagian. Jadi kalau dia ekstrovert ya, pokoknya apa-apa tuh si pemimpin bilang, lakukan ini sesuai yang saya mau. Nah, itu tipenya yang ekstrovert tuh ya. Kalau misalnya dia koleris ya. Tapi kalau sanguinis, dia bilangnya gini, yuk kita lakukan dengan cara yang seru. Ya, kalau dia pragmatis, yuk kita yang mudah aja, gimana yang mudah kita lakukan nih ya. Kalau melankolis, kita harus benar melakukannya. Jadi ini tipe ini beda-beda ya, tergantung dominan di dalam ya Allah menciptakan masing-masing orang. Tapi nggak usah takut kalau kita koleris juga nggak apa-apa. Tapi kan ada bagian lain itu yang harus kita balancekan kalau kita sudah paham tentang ini ya. Jadi yang jelas pemimpin itu masing-masing dari kita adalah pemimpin ya untuk dirinya sendiri. Paling penting juga itu ya. Jadi kita juga memimpin di lingkungan terkecil kita juga ya. Dan pemimpin itu harus bisa membawa timnya itu untuk satu visi, menjadi share vision sehingga gerakannya sama. Itu penting ya. Makanya tadi bagus, kalau ketuanya ini nggak bisa gimana ketua sidang? Ya harus ada mekanisme untuk menggantinya ya, bagaimana caranya itu bagus ya. Nah, kalau manajer itu lebih ke konseptual taktis, sementara kalau leader kalian strategis. Bayangkan farmasi seorang manajer juga, leader juga, komunikator juga. Wah, luar biasa ya kalau ini betul-betul bisa kita terapkan. Punya konsep bagus untuk maju ke depan, dan konseptual secara taktisnya bisa jalan sehingga di level manajer pola pikirnya kita bisa memperoleh hasil yang tadi efektif dan dengan cara yang efisien, dan kita sebagai leader bisa memperbaiki sistem gitu ya. Nah, ini juga leader itu ya, pemimpin bisa sebagai desainer, teacher, dan facilitator untuk bisa memberikan pembelajaran ya bersama ya, baik nanti dari sisi bisnis ataupun konsumen, sehingga ada perubahan mental model ya, perubahan cara berpikir, dan juga kita bisa memiliki visi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini penting. Kalian semua sedang ada di organisasi Isma Farsi. Berarti saat ini kalian harus satu visi, memiliki tujuan yang sama ya untuk organisasi ini. Jadi harus ada visinya apa dan harus sama. Kalau yang nggak sama, nggak usah jadi diributkan ya. Kalau nggak bisa disamakan, ya keluar dari organisasi itu gitu ya. Karena kalau organisasi itu ya harus yang sama. Kalau seperti itu kan nggak ada yang berantem gitu ya. Nah, ini salah satu contoh kalau di Universitas Pancasila ya, kita Al-Fatihah untuk almarhum Prof. Wahono Sumaryono selaku rektor kami sebelumnya. Beliau adalah salah satu contoh pemimpin yang inovatif yang menjadi inspirator bagi semua sivitas akademika. Ya, beliau lulusan UNER, kemudian mengabdi dari dulu ke UP dan akhirnya bisa mencapai sebagai rektor Universitas Pancasila. Ya, nah budaya kerja itu yang tadi disebutkan ikhlas dan apik itu adalah beliau pencetusnya ya. Jadi kami apresiasi yang tinggi kepada beliau karena beliau bisa menjadi pemimpin yang baik. Apa contohnya? Tadi membuat perubahan kan ya. Tadinya Universitas Pancasila belum pernah terakreditasi A, saat ini sudah A. Berkat beliau ya, jadi di masa beliau. Nah, kemudian sebagai peneliti, nah ini terus-menerus kita ya, ada kaitannya tadi dengan pembelajaran yang berkelanjutan. Kita juga melakukan penelitian, apalagi dengan kondisi saat ini. Bahkan kita harus cepat melakukan penelitian-penelitian, terutama BPOM kemarin harus betul-betul bisa memutuskan ini vaksin harus bisa launching atau tidak ya. Itu tentu berdasarkan riset. Dan entrepreneur. Nah, ini yang menjadi tambahan tadi kan penelitian dan entrepreneur ya di 2015 ya. Jadi didorong untuk menjadi pengusaha
Ya, tidak hanya sekedar menjadi pekerja. Karena itu sudah diatur juga yang memayungi kita bahwa untuk di apotik yang bisa membuat apotik bukan PSA lagi, tetapi apoteker. Ya, jadi kalau mau PSA yang kerjasama sama kita. Jadi kita bukan di bawah PSA, kita levelnya sama. Kalau dulu enggak, PSA memperkerjakan apoteker gitu. Itu bedanya.